Diakonia maju, Diakonia jaya, kita sejahtera. BLB, Bincang Luar Biasa SMP Katolik Diakonia. Shalom teman-teman SMP Katolik Diakonia, kembali lagi hadir di BLB, Bincang Luar Biasa. Dan pada hari ini kita sudah bersama narasumber, bersama guru, bersama suster di SMP Katolik Diakonia. Boleh kenalan gak nih suster, namanya siapa? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Suster Teresa Sengo, SCMN. Suster Teresa biasa dipanggil? Saya biasanya dipanggil Suster Teresa saja. Dipanggil Suster Teresa. Dan suster saat ini mengajar kelas berapa dan mata pelajaran bidangnya apa? Saya di Diakonia sekarang mengajar bidang studi PPKN dari kelas 7, 8, dan 9. Kelas 7, 8, 9? Iya, dan juga mengajar bimbingan dan konseling. BK di semua kelas juga? Ya, di SMP dan juga di SMA. Di SMA juga. Tetapi dengan situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, maka BK untuk sementara masih belum kita fungsikan karena betul. itu kan kita berhadapan dengan manusia. Langsung ketemu langsung. Iya. Berarti untuk anak kelas 7, 8, 9 teman-teman bisa ketemu suster di mata pelajaran PPKN dan bimbingan konseling. Dan suster di Diakonia sudah mengajar beberapa tahun nih suster? Kalau di Diakonia saya itu baru beberapa bulan saja. Oh, baru beberapa bulan. Berarti baru masuk di semester ini, suster? Baru masuk di semester ini. Dan pas situasi pandemi, maka saya tidak sempat ketemu dengan semua. Benar. Jadi ini namanya Suster Teresa untuk teman-teman yang belum kenal. Karena suster ini baru masuk semester ini. Dan tadi suster bilang kalau suster itu ngajar PPKN. Dan biasanya anak-anak muda, anak-anak pelajar tuh dalam kehidupan bermasyarakat tuh suka bingung gitu, suka nggak sopan, suka kurang ajar. Nah, sebenarnya yang harus dimiliki oleh pelajar, oleh anak muda dalam berkehidupan bermasyarakat itu apa sih, suster? Menurut saya itu sangat baik dengan adanya norma atau tata krama yang mengatur kehidupan itu di tengah masyarakat dan juga dalam kehidupan di tengah kehidupan bernegara. Jadi yang terpenting ialah norma ya, suster? Norma. Ya. Nah, norma itu apa sih, suster? Nah, norma itu merupakan ketentuan atau kaidah atau aturan yang bisa dipakai untuk mengatur pola hidup, tingkah laku hidup bersama, ya dalam kehidupan di tengah keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga dalam kehidupan bernegara atau berbangsa. Berarti norma itu kayak suatu peraturan ya, suster? Iya, peraturan. Yang harus ditaati. Iya. Nah, fungsi norma selain untuk mengatur, ada lagi kah, suster? Fungsinya yang terutama adalah supaya betul-betul manusia itu tahu bahwa ada aturan-aturan dalam setiap sisi kehidupan manusia. Betul. Dengan begitu manusia itu bisa berada atau menempatkan dirinya pada posisinya. Kalau dia berada di tengah masyarakat, bagaimana? Kalau berada dia di tempat umum, bagaimana? Nah, itu difungsikan norma. Ada di situ nanti bagaimana dia ketika berada di tengah masyarakat dengan situasi saat ini, maka memang perlu ada social distancing. Itu salah satu normanya. Ya, salah satu. Betul. Ya. Nah, jenis-jenis norma nih, suster, dalam kehidupan bermasyarakat yang biasanya sering kita pakai, yang biasanya sering kita pergunakan, apa aja tuh, suster? Nah, kalau berdasarkan pengalaman dalam kehidupan bersama dan juga dalam pendidikan, berdasarkan buku pendidikan PPKN, nah itu ada beberapa norma. Salah satu itu adalah norma agama. Norma agama. Lalu yang keduanya itu norma kesopanan. Norma kesopanan. Nah, lalu yang ketiga itu ada yang namanya norma kesusilaan. Kesusilaan. Ya, dan yang terakhir itu adalah norma hukum. Norma hukum. Nah, di antara tadi 4 jenis norma nih kan ya, suster ya. Fungsi norma agama tuh buat apa sih, suster? Nah, kalau norma agama itu khusus untuk mengatur kehidupan beragama seseorang. Bagaimana dia beribadah. Di sana itu setiap agama mempunyai peraturan bagaimana ketika dia beribadah, bagaimana dia ketika bersosialisasi dengan sesama dan Tuhan dalam kaitan hidup beragama. Nah, kita di Indonesia, kita itu kan banyak agama nih. Dengan adanya norma agama yang mengatur ya dalam
peraturan itu khususnya di pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat Nah, 1. di situ itu ada yang disebut di situ bahwa ketaatan beragama itu juga perlu ditunjukkan kepada Tuhan dengan negara mengakui kehidupan beragama itu, yaitu negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang patut kita acung jempol, bahwa norma agama itu pun itu diatur dalam kehidupan bernegara. Berarti harus saling toleransi, saling ya? Toleransi satu sama lain, apalagi dengan situasi kita banyak agama di Indonesia. Iya, betul. Ya, itu kita dengan adanya norma agama, kita saling menghargai satu sama lain. Betul. Saling memberi hormat ketika orang lain beribadah, bagaimana sikap kita ketika orang lain merayakan hari rayanya, misalnya kemarin kan hari raya Idul Adha. Iya, betul. Nah, teman-teman kita itu mereka saling berbagi kasih dengan cara mereka berbagi kasih dengan di luar agamanya. Betul, Suster. Karena kan perbedaan seharusnya tidak menjadi sebuah sekat ya, Suster ya. Iya, betul. Tidak menjadi sebuah batasan untuk kita saling bergaul, bersosialisasi. Iya. Nah, tadi norma agama sudah, terus ada norma kesusilaan tuh. Itu apa tuh, Suster? Nah, norma kesusilaan itu lebih pada aturan yang berkaitan pada bisikan hati nurani. Nah, orang kan kadang kita dengar, apa kata hatimu? Iya, betul. Nah, apa dengan itu lalu kita berkata, oh, suara hati saya berkata ini. Tentunya hal yang baik. Yang mengarahkan kita pada suatu kebaikan, yang mengarahkan kita bagaimana kita itu, suara hati kita itu mengatakan kejujuran dan kebenaran yang akhirnya mengarahkan manusia itu pada suatu kebaikan. Nah, dengan itu lalu dengan kebaikan itu kita bisa mengalami orang-orang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang baik. Berarti norma kesusilaan itu muncul dari diri kita sendiri ya? Muncul dari hati nurani kita sendiri. Ya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Terus kalau yang ketiga tadi ada norma kesopanan. Norma kesopanan. Itu kayak gimana tuh, Suster? Nah, kalau norma kesopanan itu sendiri dari kata sopan, dari situ bisa kita lihat bahwa manusia itu perlu berdasarkan pada satu tatanan nilai sopan santun. Nilai sopan santun itu di setiap daerah, di setiap tempat itu ada. Iya, misalnya nih, kita masuk ke rumah orang, kita ketuk permisi, ada orang. Iya, benar. Nah, jadi kita jangan asal masuk saja rumah orang tanpa permisi. Nah, lalu yang lain juga sopan santun dalam berbicara. Betul. Ada orang kan bicaranya tat tanpa mendengarkan sesamanya. Iya, benar. Nah, ada orang berbicara timbal balik. Iya. Nah, timbal balik artinya satu mendengar, yang lain berbicara. Nah, seperti itu sopan santunnya. Lalu kita juga sopan santun untuk menghargai yang jauh lebih tua dari kita. Betul. Misalnya nih, kami di sekolah diakonia. Nah, anak-anak murid, siswa-siswa kami itu pada umumnya kebanyakan itu sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan. Dalam arti bahwa mereka menghargai orang yang lebih tua dari mereka. Di dalam hal ini adalah gurunya dan termasuk orang tuanya. Dan harapan kita dengan belajar norma-norma yang mungkin yang akan disampaikan dalam pembelajaran itu, mereka akan semakin lebih baik lagi dalam bersopan santun. Nah, terus kalau tadi kita ngomong tentang norma kesopanan, apakah cara berpakaian kita juga termasuk dalam norma kesopanan? Oh, sangat, ya. Itu sangat ditunjukkan kesopanan dalam berpakaian. Betul. Contohnya, kesopanan dalam berpakaian ketika di sekolah. Nah, salah satu yang mengatur itu adalah dengan adanya pakaian seragam. Betul. Nah, dengan pakaian seragam itu, lalu kita menunjukkan keseragaman, dengan itu menghindari ketidaksopanan. Betul. Bisa saja kan ada orang berpakaian sopan menurut dia, itu tidak pas menurut ukuran umum. Benar. Nah, lalu kalau sopan dalam berpakaian ketika misalnya pergi ke gereja, pergi ke masjid atau kemanapun, itu salah satu termasuk di dalamnya. Dalam norma kesopanan. Norma kesopanan. Terus yang selanjutnya ada norma apa tuh, Suster? Yang berikutnya itu ada yang namanya norma hukum. Norma hukum. Iya. Fungsi dari norma hukum itu, Suster? Nah, norma hukum itu sendiri, ya kita tahu negara kita adalah negara hukum. Maka otomatis dengan sendirinya ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur pola tingkah laku masyarakat. Betul. Nah, pola tingkah laku masyarakat itu di setiap daerah kan ada yang namanya peraturan daerah. Iya, nah, itu salah satu.
Lalu ada yang namanya juga macam-macam di masyarakat adat. Benar, Nah, benar. dengan adanya norma hukum ini, semua aturan-aturan adat, semua yang berlaku yang bersifat lokal tadi itu bisa diatur keseluruhannya di bawah tatanan satu norma hukum. Iya, suster. Artinya norma hukum ini mengatasi segalanya. Iya. Dengan adanya norma hukum, maka kehidupan berbangsa itu bisa berjalan dengan baik. Betul, bisa jadi adil ya suster. Bisa jadi adil. Jadi disitulah nanti muncul keadilan ketika norma hukum tadi Iya. ditegakkan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat, dalam aturan-aturan daerah misalnya. Betul. Dengan adanya norma hukum, maka pemerintah bisa melakukan sesuatu iya. untuk keadilan bersama. Betul. Nah, jadi norma itu bukan untuk mempersulit ya suster ya? Sebenarnya norma itu tidak mempersulit, tetapi norma itu mengatur supaya semua itu berjalan dengan baik. Benar. Supaya masyarakat itu bisa sungguh mengalami kedamaian, keadilan dalam berbicara. Kalau satu berbicara, semua siapa yang mendengar. Benar, suster. Jadi dengan adanya norma kesopanan, orang bisa saling mendengar. Betul. Begitu juga dengan kesusilaan kan. Kalau tidak ada norma susila yang mengatur itu semua, maka orang akan berbuat suka-sukanya. Betul. Dalam arti, tapi memang kalau berdasarkan suara hati, itu kadang-kadang ada orang suara hati saya katanya, padahal belum tentu benar. Betul. Nah, jadi dengan adanya norma hukum, maka akan juga membantu kita untuk berproses dengan baik. Benar. Nah, suster, kita udah di akhir nih. Closing statement nih suster, atau kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini mengenai norma bermasyarakat. Adakah suster buat teman-teman di SMP Katolik Diakonia? Menurut saya perlu ada yang menjadi rangkuman bagi kita, harapan kita, kenapa kita mengetahui norma-norma itu. Betul. Dengan kita mengetahui norma kesopanan, norma kesusilaan, dengan mengetahui norma yang lain-lainnya, diharapkan bahwa pertama-tama kita itu patut bersyukur. Patut bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat mencintai kita, memberikan pemikir-pemikir yang baik. Dengan begitu ada aturan-aturan yang mengatur, yang mengikat, sehingga kita itu bisa hidup bersama dengan baik. Dan di atas segalanya, kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberi kita pemikiran-pemikiran yang baik untuk saling beradaptasi dengan baik dengan segala aturan yang ada. Lalu yang kedua juga, kita sebagai individu, pribadi, lalu berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan negara, kita perlu mempunyai suatu sikap tanggung jawab. Tanggung jawab, teman-teman. Ya, jadi kita bertanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab itu, kita bertanggung jawab menjalankan aturan yang baik, norma yang baik, bagaimana peraturan-peraturan pemerintah yang baik, kita menjalankan. Kita bertanggung jawab sebagai warga negara, kita bertanggung jawab. Sebagai warga diakonia, kita bertanggung jawab menjalankan aturan-aturan yang ada di diakonia. Lalu yang berikutnya juga saya berharap bahwa dengan berperilaku sesuai dengan norma, maka kita akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur damai. Betul, suster. Itu harapan kita. Ada lagi, suster? Menurut saya kepada anak-anak kami semua, mari kita bersatu, kita memajukan diakonia ini dengan pertama-tama bersyukur atas kehidupan kita yang baik di tengah masyarakat, keluarga, dan juga bernegara. Dan mari kita bertanggung jawab di tengah situasi pandemi ini, kita menjalankan aturan-aturan pemerintah, norma-norma demi kesehatan kita. Betul. Dengan bersosial distancing, dengan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Betul. Dan dengan begitu, pada waktunya nanti kita akan mengalami bahwa kita bisa hidup dengan aman, tentram, dan damai di tengah kehidupan beragam orang. Amin. Nah, tadi kita udah berbincang luar biasa bersama Suster Teresa mengenai norma-norma, bahwa norma itu tidak mempersulit tapi membuat kita lebih teratur. Terus norma misalnya kayak teman-teman sekarang lagi di rumah aja, lagi belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh, harus tepat waktu ya suster ya. Iya, betul. Harus kalau disuruh pakai seragam,
tugasnya juga jangan ngaret-ngaret dikumpulinnya. Nanti pun saat udah masuk ke sekolah seperti biasa, datangnya harus tepat waktu, menghargai guru berbicara, kita harus mendengarkan. Dan yang terakhir nih suster, ada nggak sih suster pesan untuk anak-anak di SMP Katolik Diakonia selama pembelajaran jarak jauh atau home learning suster? Pesan saya kepada anak-anak kami SMP Diakonia, ayo semangat belajar meskipun situasi sulit. Ingat, masa depanmu semakin ditantang untuk jauh lebih baik. Dengan tantangan yang ada PJJ saat ini, kamu akan bertumbuh dengan lebih baik, menjadi orang yang kuat, mampu menghadapi tantangan apapun itu, termasuk COVID-19 ini. Ayo semangat belajar, jangan takut. Saya pamit undur diri, saya Jonathan Masal dan ini adalah Suster Teresa. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share, dan lonceng ya teman-teman. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Diakonia maju, Diakonia jaya, kita sejahtera. Terima kasih teman-teman, Suster Teresa. Salam sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.